Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah dapat beberapa materi. Sudah menyelesaikan materi tentang masih ingat tentang satu lagi harful nida. Sebutkan harful nida. Ya. Panggilan. Apa itu hurufnya? Ya. Berikan contohnya. Berikan satu contoh. Harful nida. Misal. Ya, mau jelas. Harful nida berarti kalimat yang tadinya tanwin, setelahnya tidak boleh di tanwin. Sekarang kita masuk ke latihan 8 ya. Iqra al-misal al-ati. Iqra artinya baca. Al-misal artinya contoh. Al-ati yang berikut ini. Summa kawwin as'ilatan mislah. Kemudian buatlah semisal darinya. Musyiran ila suwalit thaliyah. Musyiran artinya yang sesuai, ila ke suwar gambar at-thaliyah yang berikut ini. Sekali lagi ya. Iqra artinya bacalah. Al-mithal al-ati contoh yang berikut ini. Summa kawwin, summa artinya kemudian, kawwin artinya gabungkan, as'ilatan mislahu. Pertanyaan yang seperti dengan contoh tadi, kembali ke misal. Mubasyiran artinya secara langsung. Musyiran yang sesuai dengan ila suwarit taliyati, dengan gambar berikut ini. Sudah diartikan semua? Paham ya? Jadi kita suruh buat pertanyaan seperti yang dicontoh sesuai dengan gambarnya. Pertama kita baca Kitabu man hadza. Kita baca ya. Kitabu man hadza. Gambarnya kitab kan? Nah sekarang gambarnya Kolam. Yang paling kanan ya. Kolam man hadza mumtaz. Kemudian Mas, gambarnya komisun. Berikan contoh. Komisu man hadza artinya baju siapa ini, mumtaz. Kemudian lanjut ke sampingnya. Baitu man hadza mumtaz artinya rumah siapa ini. Lanjut ke ya, terakhir. Ya. Sariru man hadza mumtaz. Kemudian sampingnya saya kasih contoh gambar najmun. Buat kalimat. Kalau an-najmu berarti sudah jadi ma'rifah. Najmu hadza ya. Kalau an-najmu berarti dia enggak perlu tanyakan lagi karena jelas itu adalah bintang. Fahimtum? Masya Allah, semangat ya. Sahal ya, gampang ya. Sekarang kita masuk materi baru. Nomor 9, Tamrin at-tasi', latihan ke-9. Ana baca, nanti kemudian diikutin ya. Ismul waladi Muhammadun. Ya. Ismul waladi Muhammadun. Sekali lagi. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabun.
Sekali lagi. Wasmul binti Zainabun. Kemudian kita perhatikan di sini. Ini adalah pembahasan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal adalah kalimat atau harf alif yang terletak di pertengahan kalimat. Tulis ya. Inti pembahasannya adalah hamzatul wasal. Bagaimana membaca hamzatul wasal ketika di tengah kalimat? Ini diberikan contoh ismun. Jadi hamzahnya dibaca ya, ismun. Kemudian setelahnya ismul waladi. Lihat, dibaca ismul waladi Muhammadun, ya kan? Anda lihat ya. Ismul waladi, susunan apa itu? Ismul waladi susunan apa? Susunan apa? Ismul waladi. Ya, susunan mudhof wa mudhof ilaihi. Masih ingat enggak? Gitu ya. Nah, lihat ini. Ismul waladi, ismun alifnya dibaca. Kemudian setelahnya dilihat lagi. Wasmul binti Zainabun. Ya kan? Jadi apa? Hamzatul wasalnya enggak dibaca karena dia di tengah. Paham itu? Gitu ya. Di pertama dibaca ismul waladi Muhammadun, kemudian hamzatul wasal yang di tengah enggak dibaca. Wasmul binti Zainabun, ya. Kemudian lanjut. Ismul mudarrisi Hamidun. Sekali lagi diharokatin. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Diperhatikan ya. Ismu di pertama dibaca. Kemudian di kalimat kedua, masmul mudiri. Siapa nama mudir itu? Lihat hamzahnya enggak dibaca, digabungkan ke sin, ya. Ada yang belum tahu artinya? Udah semua ya. Ismun artinya nama. Walid al-waladi artinya seorang anak, ya kan? Masih ingat ya? Kemudian Muhammadun nama orang, Muhammad. Wasmu nama lagi. Kemudian binti anak perempuan. Kemudian Zainabun nama orang, ya. Kemudian juga ini ismul mudarrisi, nama pengajar itu. Hamidun adalah Hamid. Masmul mudiri, maka siapakah kepala sekolah itu. Nah, kemudian itu tadi di contoh isim. Nah, sekarang kita diberikan lagi contoh ibnun yang diawali dengan hamzatul wasal, hamzah yang tidak ada alif, yang tidak ada alif, yang tidak ada hamzahnya. Itu namanya hamzatul wasal. Kita baca lagi ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolah. Diterjemahkan ya. Dan anaknya Hamid di universitas. Dah. Tentukan latihan kemarin ya. Tentukan mudhof ilaih. Murojaah dikit. Mumtaz. Barakallahu fi. Satu lagi. Ya. Mudhof ilaih, mumtaz. Kita bisa perhatikan ya. Kita mempelajari kemarin mudhof ilaih dan sekarang kita lihat. Ibnu Khalidin fil madrasati, ibnu awal dibaca karena hamzatul wasal di awal. Kemudian wa ibnu Hammadin fil jami'ati, dan anaknya Hammad di universitas. Jadi hamzah yang kedua, hamzatul wasal yang kedua tidak dibaca. Kita baca sekali lagi contohnya. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Salah atau benar? Yang benarnya aina ibnul mudiri?
Karena hamzatul wasalnya tidak lagi dibaca kalau disambung atau di tengah, ya. Sudah. Intinya pembahasannya, hamzatul wasal kalau di awal dia dibaca sebagai kasrah. Kemudian kalau hamzatul wasal di tengah disambung dengan huruf sebelumnya. Wabnu, masmu, ainabnu, ya. Hamzahnya nggak dibaca kalau di tengah. Nanti kita akan bahas juga, insya Allah. Sekarang kita lanjut latihan ya. Halaman 32. Iqra' ma yali mura'iyan qawaid nutqil hamzatil wasli. Bacalah yang berikut ini sesuai dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzatul wasl. Yang pertama, yang paling kanan. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Ya. Wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Mumtaz. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Lanjut sampingnya. Kharajab bnu, karena hamzatul wasalnya tidak. Kharajab bnu tabi. Kenapa tabibu atau kenapa tabibi? Jadi gimana nih yang benar? Tabibu atau tabibi? Tabi? Kenapa tabibi? Udah paham ya? Kharaja bnu tabibi minal baiti. Lanjut. Sampingnya nomor 3. Ila suqi. Coba sekali lagi baca. Ilas suqi. Wawnya sukun. Sekali lagi mas, ada yang salah loh mas. Pembacaan hari ini alif hamzatul wasal kalau di tengah tidak dibaca. Coba gabungkan. Dhahaba ibnu. Mumtaz. Gitu ya. Lanjut. Nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun wasmul tabibi mas'udun. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut, Abu. Masmur rajulu, rajuli, rajula, rajuli. Ingat kemarin pembahasannya mudhaf ilaih. Masmur rajuli. Terakhir, Abu. Ibnu man? An? Laki-laki. Anta, mumtaz. Jod. Ya? Waziri. Ana benul waziri, gitu ya. Di awal ibnu man anta udah benar. Karena hamzah dibaca. Ketika di tengah gimana, Bu? Ana benul waziri.
waziri. Gimana? Sudah paham semua ya? Harus banyak latihan. Jadi hamzatul wasl ketika itu di tengah tidak lagi dibaca. Di latihan ini ada yang belum paham, ada yang belum tahu artinya. Wazirun artinya apa? Menteri. Kemudian muhandisun artinya insinyur. Mas, sukun artinya sukun, sukun dukanun. Suk artinya, ada yang bisa jawab? Hah? Mumtaz. Berarti belum jatuh tanggung jawab ya. Aku tanya lagi. Fil Hindi. Hindi artinya apa? India. Tabibun. Abu. Artinya? Tabibun. Tabibun. Ada tabibun, ada mudarrisun. Di awal. Profesi-profesi. Tabibun. Mumtaz. Lanjut ya. Suk, pasar. Pasar. Kalimatul jadidah. Kita baca ya, kita artikan dulu, kemudian dihafal. Kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Kalau udah ada alif lamnya menunjukkan ma'rifah, maka itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak ada alnya, berarti dia masih nakirah. Artinya apa? Seorang utusan. Gitu ya. Kemudian al-Ka'batu. Ka'bah ya. Kemudian al-ismu. Nama. Al-ismu nama ya. Wabnu. Al-ibnu. Artinya? Ibnu artinya? Seorang anak. Al-ammu. 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 Artinya paman dari ayah. Ammun, paman dari ayah. Kemudian lanjut al-khalu. 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 Paman dari ibu. Ditulisnya bahasa Indonesia di buku ya. Al-khalu artinya paman dari ibu. Yang dari ayah apa? Al-ammu. Mumtaz. Kemudian al-haqibatu. Al-haqibatu. Artinya tas. Al-haqibatu tas. Lanjut ya. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Mobil. As-sayyaratu artinya mobil. Lanjut ya. Asy-syari'u. Asy-syari'u. Jalan raya. Syari'un jalan besar, jalan raya, ya. Ingat ya, jalan bahasa Arabnya banyak. Ada sabilun, torikun. Semua artinya jalan. Kemudian mughlaqun. 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 Tertutup. Mughlaqun artinya tertutup. Kalau terbuka arti bahasa Arabnya apa? Terbuka. Maftuhun, terbuka. Kemudian tahta. Tahta. Artinya di bawah. Tahta di bawah. Dari tulis
Terus kalau di atas bahasa Arabnya apa? Halal, mumtaz. Jadi pelajar itu berkaitan ya. Kalau antum paham pertemuan pertama, pertemuan kedua insya Allah paham. Dan terus seterusnya. Gitu ya. Jangan putus asa. Kemudian hunaka. Artinya di sana. Hunaka artinya di sana. Al-muhandisu artinya insinyur. Dah ya. Nah, kita lihat di bawah ini ada sayyaratul madrasati. Ya. Mobil sekolah. Gimana? Ngartikannya gimana kalau mudhaf ilaih? Mobilnya sekolah, mumtaz. Dilihat ya. Sayyaratu, kita merojaah kembali, sayyaratu adalah mudhaf. Adalah sayyaratu artinya mobil, benar. Tapi dia kedudukannya sebagai mudhaf. Mudhaf enggak boleh ma'rifah. Jadi dia enggak boleh ada alnya. Dan kedua enggak boleh di tanwin. Ya, ditulis ya. Murojaah. Kemudian al-mudarrisi guru ya. Al-mudarrisi guru. Jadi mobilnya guru. Al-mudarrisi, lihat. Al-mudarrisi isim bukan? Isim bukan, nama orang bukan? Bukan, profesi kan? Maka dia harus di al. Dan dia nggak boleh di tanwin. Karena tanwin berlawanan dengan al. Kalau misalkan anak ganti Muhammadun, jadi gimana? Sayyaratu Muhammadin, gitu ya. Kalau nama dia ditanwin. Paham itu? Baik itu nama atau bukan nama, tetap harus di apa, Bu? Kalau mudhaf ilaih harus di harokati kasroh. Udah ya? Sudah berapa kali? Enggak apa, aman. Lanjut. Ini pembahasan bab 5. Kita akan masuk ke pembahasan ke-6 ya. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Tentang apa? Tentang isim isyarah untuk perempuan. Apa itu? Hadhihi. Artinya ini ya, isim isyarah dekat, artinya hadhihi. Artinya ini. Lanjut dibaca bareng-bareng. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anaknya Hamid dan ini anaknya Yasir. Udah artinya semua udah tahu semua ya. Kemudian lanjut ya. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Sekali lagi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anaknya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Ditulis ya, jalisun duduk, waqifatun berdiri. Kemarin di bab awal kita mempelajari waqifun berdiri kan? Kenapa sekarang ada taknya? Taknya menunjukkan perempuan, waqifatun. Nah, kalau misalkan kita balik, yang duduk adalah anaknya Yasir. Jadi Ibnu Hamidin waqifun wa bintu Yasirin jalisatun. Gitu ya. Tak marbutah hanya untuk menunjukkan perempuan. Fahim tuh? Kemudian lanjut. Man hadhihi?
siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara dari insinyur. Ini adalah saudaranya insinyur. Ini hadhihi untuk perempuan. Kalau laki-laki hadza. Lanjut ya. Ahiya aidan muhandisatun. Ahiya aidan muhandisatun. Apakah dia juga insinyur? Apakah ia juga seorang insinyur? Jadi ahiya, a adalah ismul istifham. Ahiya aidan, aidan artinya juga. Apakah dia juga seorang insinyur? Insinyur bahasa Arabnya muhandisatun. Kemudian jawab ya. La hiya tabibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Hiya untuk perempuan, tabibatun seorang dokter perempuan. Dokter laki-laki gimana? Tabibun, tak marfuthahnya dihilangkan. Kemudian lanjut ya. Sayyaratu man hadha, sayyaratu man hadhihi. Lihat ya. Sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Lihat hadhihinya, kenapa dia marbutoh untuk perempuan? Karena kembali ke mobil. Kan mobil siapa ini? Ininya kembali ke mobil kan? Makanya dia dihitung sebagai muannas untuk perempuan, hadhihi. Kenapa saya roti muannas? Karena ada tak marbutohnya. Di sini kita melihat dari sisi lafaz ya. Meskipun mobil tidak bisa kita katakan dia laki-laki atau perempuan. Paham tuh? Fahimna. Kemudian baca lagi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya. Mobilnya siapa? Mudir siapa? Artinya kepala sekolah. Mumtaz. Lanjut ya. Ma hadhihi. Apa ini? Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Jelas ya? Hadhihi mikwatun langsung ya, mikwatunnya muannas, tak marbutoh. Diawali dengan hadhihi. Lanjut ya. Diartikan dulu. Liman hadhihi. Liman hadhihi. Punya siapa ini? Dapat kosakata baru ya. Untuk kepemilikan bertanya, punya siapa ini? Bahasa Arabnya adalah liman. Liman ya. Kemudian jawabannya hadhihi li Khalidin. Ini adalah miliknya Khalid. Nah, gambar apa ini? Tas. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya tas. Di kosakata baru ada tulisan tas. Kosakata baru tadi halaman 32. Tas bahasa Arabnya? Haqibatun. Oh, kosong. Gambar sendiri berarti ya. Kemudian lanjut. Sudah? Ada yang belum? Ada yang ketinggalan? Ada rajatu anasin hadhihi. Ada rajatu anasin hadhihi. Apakah ini sepedanya Anas?
Ingat ya, ngartikan tidak harus sesuai dengan susunan kata. Apakah sepeda Anas ini, kan nggak cocok. Jadi sesuaikan dengan susunan kita, meskipun susunannya tidak sesuai dengan kita. Apakah ini sepedanya Anas, gitu ya. Jadi sepeda bahasa Arabnya adalah darrajatu. Sepeda motor bahasa Arabnya apa? Darrajatun nariyah, gitu ya. Sepeda api, nar, begitu. Darrajatun nariyah, sepeda api. Sudah? Lanjut ya. La, hadhihi darrajatu Ammarin. Dibaca bukunya. La, hadhihi darrajatu Ammarin. Tidak, ini adalah sepedanya Ammar. Kemudian dijawab, hadhihi jadidatun. Ayo, jadidatun udah lewat, jadidatun. Kata sifat baru. Lama bahasa Arabnya sudah lewat. Qadimun. Kayaknya yang jawabnya itu aja ya. Jadi mereka harus ditandain, nggak boleh jawab kayaknya. Kemudian lanjut ya. Wa darrajatu Anasin qadimun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Sudah diartikan, darrajatun sepeda ya. Qadimatun lama. Kemarin di awal qadimatun atau qadimun kan? Karena qadimun itu untuk muzakkar. Qadimatun untuk muannas, perempuan. Kemudian juga jadidun kemarin kan? Sekarang ada jadidatun. Jadi semua yang menunjukkan perempuan katanya ditambahin ta marbutoh. Namanya ta marbutoh ya. Lanjut. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jidda. Hadhihi artinya ini. Sa'atu artinya jam. Bagus ya, jawabnya bareng-bareng. Aliyin nama orang. Hiya dia untuk perempuan. Jamilatun artinya sudah lewat. Bagus. Baru jadi jiddatun. Jiddan artinya sekali. Sekali bukan sekali dia melakukan ya, tapi indah sekali, enak sekali, hal yang berlipat ganda. Itu artinya jiddan. Sakit sekali, jiddan juga. Paham itu? Bukan menunjukkan sekali, perbuatan sekali, bukan, tapi sekali yang lipat ganda, baik itu dari susahan atau kemudahan atau kenikmatan. Paham itu ya? Jiddan artinya sekali. Kemudian lanjut. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini adalah sendok. Harusnya ini hadza ya, hadza qidrun ya. Karena qidrun tidak ada ta marbutohnya. Hadza qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadza qidrun. Mil'aqatun artinya apa tadi? Sendok. Qidrun artinya panci. Panci, kendi, tempat-tempat untuk menyimpan. Sudah diartikan? Qidrun, panci, kendi gitu ya.
Al-mil'aqatu fil kidri. Sendok itu di dalam kendi. Mumtaz. Sudah? Gini ya, ngartikan itu satu kata di bawahnya. Kalau diartikan semuanya, nanti kita susah untuk mengetahui mana makna dalam setiap kalimatnya, ya kan? Gitu ya. Pertama, yang kedua, kalau kita mengartikan setiap kata aja, cepat hafal. Karena kata ini udah lewat. Fallahun adalah seorang petani, tajirun, pedagang. Kita hanya mengartikan itu aja. Hadza hadzi udah nggak diartikan lagi karena udah lewat. Tapi kalau kita mengartikannya semua, hafal terus, berarti kita hafalin terus. Kemudian yang ketiga, lebih menyingkat waktu, ya kan? Gitu ya. Tips aja, mungkin yang lebih mudah gimana baiknya, wallahu alam. Kemudian lanjut. Hadhihi baqaratul fallahi. Baca ya. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya seorang petani. Hadhihi, ini. Baqaratun artinya sapi betina. Sapi jantan apa? Sapi jantan? Tidak setiap muannas dibuang tak marbutohnya jadi muzakkar. Tidak setiap yang muannas dibuang tak marbutohnya jadi muzakkar. Jadi contoh, battoh artinya bebek. Apakah bebek jantan namanya battotun? Batun? Enggak, gitu ya. Sapi jantan jamusun, gitu ya. Saurun, jamusun banteng. Saurun, sapi jantan. Saya betina apa? Baqaratun. Kalau jamusun banteng, afwan. Sudah? Al-fallahi, baqaratul fallahi. Fallahi apa artinya? Fallahi petani. Kemudian lanjut, hadza anfun wa hadza famun. Sekali lagi, hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan itu mulut. Ini ya, ini hidung dan ini mulut. Sudah ya? Jadi anfun artinya hidung. Famun artinya mulut. Mumtaz, barakallahu fiik. Sudah banyak tahu. Sekarang udah masuk ke anggota kita. Lanjut. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Udhunun artinya mata. Ya, udhunun mata. Udhunun artinya udhunun telinga. Ainun mata. Terakhir, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Kita lihat ya, kenapa yadun dia muzakkar namun dikasih hadhihi? Ayo. Jadikan biar penasaran ya, kita bahas pertemuan depan insyaallah ya. Kenapa dia tidak ada tak marbutohnya, namun kenapa dia dijadikan muannats? Insyaallah kita bahas pertemuan ke depan. Sekarang PR kalian adalah cuman menghafalkan aja ya. Mufrad-mufradnya dihafalkan. Apa arti yadun, apa arti rijlun, apa arti uzunun, dan apa itu arti ainun. Besok insyaallah kita akan jelaskan. Ada yang ditanyakan? Yang kelewat, yang belum paham? Syukran ala husni istima'ikum, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.